Memasuki akhir tahun 2020 lalu, 3 kabupaten kota di Sumatera Utara, yakni Medan, Deli Serdang, dan Binjai, dilanda bencana banjir besar. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan air meluap dengan cepat. Tidak hanya itu, di beberapa titik di Kabupaten Deli Serdang juga terjadi bencana tanah longsor yang disebabkan oleh gerusan air hujan. Akibatnya, titik longsor memutuskan akses jalan dan membahayakan pengendara yang melintas. Pasca banjir dan longsor yang terjadi, relawan masyarakat kebersihan dan pelestarian alam turun ke lapangan untuk memulihkan kondisi alam. Kali ini, komunitas relawan masyarakat yang tersebar di kota Medan dan Deli Serdang ini turun ke desa Sembahe untuk melakukan aksi tanam pohon. Bekerja sama dengan perangkat desa Sembahe dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Puluhan bibit pohon siap tanam diserahkan untuk ditanam di kawasan desa, terutama di wilayah aliran sungai Sembahe. Selain itu, penanaman pohon juga dilakukan di lokasi terjadinya longsor. Bibit pohon trembesi, mahoni, dan pohon jantan ini nantinya akan berfungsi sebagai perlindungan dan penahan tanah, sehingga dapat mencegah tanah longsor jika intensitas hujan sedang tinggi. Diharapkan dari kawasan penanaman pohon ini, kawasan desa Sembahe dapat segera pulih pasca bencana banjir dan longsor, serta kembali seimbang sebagai alam yang lestari. Pemirsa, akhir-akhir ini Sumatera Utara kembali dilanda musibah banjir di beberapa wilayah. Salah satunya adalah Desa Sembahe di Kabupaten Deli Serdang. Banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan ini membuat sebagian permukiman warga terendam dan kawasan wisata sungai rusak dan melumpuhkan perekonomian warga. Namun di balik musibah ini, pemirsa, pastilah ada pelajaran yang dapat kita petik bersama. Saat ini sudah hadir bersama saya narasumber inspiratif yang menggerakkan kegiatan reboisasi atau penghijauan di wilayah Desa Sembahe, Sibolangit, Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa bersama. Apa kabar Pak Yakin Karo-Karo? Menjuah-juah. Menjuah-juah. Sehat Pak? Sehat. Walaupun di tengah pandemi ya? Ya sehat, baik, tetap semangat. Baik. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan musibah banjir yang belakangan ini akrab kita dengar? Ya, soal banjir itu adalah respon dari alam yang saat ini mungkin butuh kepedulian kita, karena dari banjir itu adalah bahasa alam, menandakan alam, tanda-tanda alam bahwa alam tidak lestari lagi. Bapak lebih menangkap ini adalah indikasi bahwa kita sudah tidak peduli lagi dengan alam ini. Makanya yang datang ke kita adalah bencana dan bencana. Sebetulnya masih ada yang peduli, tetapi yang peduli tidak begitu kuat, bahkan yang merusak, yang dominan. Yang lebih banyak yang merusak, begitu ya. Bapak melihatnya seperti itu. Iya. Lalu dengan yang sekelompok kecil ini yang masih peduli tapi walaupun hanya segelintir, karena kebanyakan yang mendominasi adalah yang perusak begitu. Bagaimana semangat Bapak, apalagi di tengah kita dihadapi masih dengan situasi pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, kalau kita barengi dengan semangat, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, mungkin bisa membangkitkan semangat besar untuk pelestarian alam kita. Apa yang membuat Bapak memilih untuk bergabung di kelompok yang sedikit tadi, segelintir tadi, tapi berfokus pada orang-orang yang peduli terhadap pelestarian lingkungan? Ya, karena kepedulian pelestarian alam itu sangat perlu dan belum banyak, sangat dibutuhkan banyak orang untuk di situ. Ya, saya sebagai punya sedikit semangat, dan memang saya sudah lama bergerak dalam
penanaman pohon, bahkan ada pohon yang saya budidayakan yang saya anggap itu sangat butuh untuk pelestarian alam kita. Pohon jenis apa itu, Pak Pohon Yakin? namanya pohon jantan, bahasa Latinnya Salic tetrasperma rot. Oke, pohon jantan itu Bapak temukan di Dulunya sebetulnya itu menjaga daerah aliran sungai supaya jangan longsor, karena sungai itu adalah pondasi alam. Jikalau sungai ini labil, gampang longsor, semua juga ikut. Oke. Jadi dulunya itu banyak di pinggir sungai, zaman-zaman kakek kita dulu untuk mengatasi longsor. Sekarang tidak ada lagi. Jadi saya budidayakan sudah sekitar 15 tahun. Jadi udah banyak pohon induk, tetapi itulah yang belum bisa kita kembangkan kemana-mana yang longsor tadi. Baik, kalau Bapak bandingkan dengan yang dulu Bapak bilang di zaman waktu masih bermain bersama kakek, begitu ya, masih banyak pohon itu. Ya. Nah sekarang sudah langka, lalu Bapak mencari itu kembali dari mana bibitnya? Dulu memang masih ada satu-satu, itu saya kembangkan, budidayakan. Oke, Ya. sulit tidak Pak? Tidak sulit, cuman butuh semangat dan kepedulian. Ya, baik. Nah, sudah berapa lama Bapak membangun gerakan relawan masyarakat? Karena ini namanya juga sukarela. Ya. Artinya yang mencari orang yang satu visi dengan kita, yaitu sama-sama ini punya kepedulian terhadap pelestarian alam. Bagaimana caranya? Ya, kita tunjukkan bahwa kita peduli, kita tunjukkan bahwa kita semangat, kita tunjukkan bahwa kita tulus dan ikhlas. Ya, mungkin kawan-kawan juga ikut begitu. Pak, berarti cukup sulit untuk namanya menggalang kekuatan yang lebih besar, mengajak orang untuk sadar. Ya, lumayan Lingkungan. sulit, tapi kita yakin karena ibarat api, bakar sedikit tapi nanti bakar sana, terakhir nanti jadi besar. Membakar semangat ini Iya. ya, semangat positif. Pak Yakin berarti Bapak melihat bencana demi bencana, banjirnya sampai parah di Kota Medan. Ini juga ada kaitannya dengan banjir yang berada di Sembahe. Iya. Bapak melihat ini adalah hasilnya kalau kita tidak peduli kepada lingkungan. Iya, sangat betul. Apalagi tidak peduli dengan hutan kita. Itu hutan kita sebetulnya di Indonesia diakui paru-paru dunia. Di mana paru-paru dunia tadi sudah sedikit terganggu. Makanya dulu pernah ada misi kita menduniakan paru-paru dunia, menanam pohon satu negara. Dengan untuk membangkitkan semangat besar untuk paru-paru dunia yang lebih baik. Karena di mana paru-paru dunia di Indonesia sedang terganggu. Iya. Lalu Bapak sendiri melihat Bapak kan putra dari daerah Karo. Sementara hutan di Sumatera Utara ini juga khususnya yang dekat dengan Kota Medan ini letaknya termasuk di Desa Sembahe dan sekitarnya, Brastagi, Tanah Karo. Bapak melihat kondisi hutannya seperti apa menurut pengamatan Bapak selaku orang lokal putra daerah di situ? Ya, sudah sangat butuh perhatian untuk pelestariannya, ya. Bukan saja dari relawan, mungkin dari berbagai pihak, terutama pihak pemerintah yang berkaitan. Bapak melihatnya seperti apa kondisi hutannya? Ya, dapat kita rasakan sekarang ini sedikit hujan, gentar terjadi bencana banjir dan longsor. Kalau musim kemarau, rentan kekeringan dan gelisah, resah, kepanasan. Ya, ini adalah satu bukti bahwa kita kurang peduli, tadi Bapak katakan, dengan alam ya. Cerita di awal Bapak mendirikan komunitas ini, komunitas relawan kebersihan dan pelestarian lingkungan di Sembahe ya Pak ya? Ya, di berbagai tempat. Berarti karena domisili Bapak di Medan. Ya. Ya. Sebelumnya saya memang relawan kebersihan pelestarian alam. Ya, sebelum terbentuk, jadi saya sadar bahwa itu akan bisa membawa arah lingkungan kita yang lebih baik. Jadi saya lihat setelah seperti itu akan dibuat, bisa alam kita atau lingkungan kita lebih baik.
ini Bapak dirikan tahun berapa? Ini baru-baru saja Bu, karena ya tapi sebagai relawan sudah punya semangat Iya. dan ya pendirian pertama di Kelurahan Titirante, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Baru kita masuk ke Desa Tambunan, baru masuk ini ke Desa Sembahe, baru udah masuk lagi ke Desa Marindal, Kecamatan Patumbak. Memang lagi banyak ini proses-proses yang belum siap untuk didirikan di desa-desa. Baik, bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat tadi yang ternyata hanya sedikit yang ikut berkegiatan, yang semangat banyak, tapi kalau disuruh diajak satu kegiatan itu hanya sedikit. Cara ngajak mereka itu seperti apa, Pak? Ya, kita ajak di media sosial, menunjukkan pohon yang kita tanam di kantor dinas kehutanan itu pada 2013 sudah sebesar. Kita tanam 2013 di USU sudah banyak, di Kuala Namo, bahkan di mana-mana. Yang memang sudah dapat dilihat dan dirasakan kesejukannya gitu. Berarti dari tahun 2013 sudah? Lebih dari itu pun sudah. Oh, sebelumnya juga Iya, sudah. tapi bukan namanya relawan kebersihan pelestarian alam, kita memang relawan mandiri begitu. Oke. Tidak bergabung dengan apa gitu. Berarti mengajak mereka nanam pohon Iya. gitu. Kalau di kawasan-kawasan wisata sungai seperti Sembahe begitu, Pak? Iya, karena memang orang itu istilahnya wisata alam, dia juga tertarik untuk melestarikan alam karena dia sadar alam semakin lestari ya pengunjung wisata semakin ramai begitu. Iya, lebih mudah berarti mengajak yang pelaku wisata Ya, ya, Pak lebih ya mudah, daripada lebih mudah. yang tidak Ya. gitu ya. Karena sadar ini adalah Ya. alam ini memberi dampak yang baik, memberi pemasukan Ya. income untuk mereka. Baik, ditahan dulu Pak, kita lanjut lagi nanti. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selain melakukan aksi tanam pohon di kawasan rentan banjir dan longsor, relawan kebersihan dan pelestarian lingkungan ini juga rutin mengadakan aksi bersih-bersih sampah di sungai. Ya, sampah yang belum memiliki regulasi pengelolaan yang baik masih menjadi masalah hingga saat ini. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga masih terbilang rendah. Masih saja ditemukan warga yang membuang sampah ke sungai. Hal ini mendorong relawan kebersihan dan pelestarian lingkungan untuk menginspirasi masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan sungai lewat aksi bersih-bersih sampah. Dengan sigap, para relawan ini menyeberangi sungai untuk membersihkan sampah yang tersangkut di pinggiran Sungai Sembahe, Deli Serdang. Kawasan Desa Sembahe juga tidak luput dari perhatian para relawan. Dari aksi ini diharapkan masyarakat dapat tergerak untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sungai sekitar. Baik, Pak Yakin, selain menanam pohon ataupun reboisasi yang kerap Bapak lakukan untuk mencegah bencana banjir, Bapak juga melakukan aksi bersih-bersih sampah. Loh pemirsa, ini bersih sampahnya di mana aja Pak? Ya, di lingkungan sekitar, di sungai, ya untuk memberi contoh kepada masyarakat, warga supaya semangat bersih-bersih di lingkungan atau di sungai. Tetapi belum bisa banyak dibuat karena memang banyak kali di pinggir sungai tadi sampah, Bu. Sementara relawannya banyak dikit kali. ya? Belum bisa, bahkan kalau diturunkan pun relawan 500 belum siap. Belum itu. siap. Belum Saking siap seminggu. banyaknya Saking banyaknya, setiap aliran menumpuk banyak itu. Jadi ya dengan harapan kami relawan, dengan kami semangat, yang kecil, yang besar ikut semangat, jadi terbangkitlah semangat besar untuk pelestarian alam. Iya. Itulah harapan kami. Oke. Nah, ini aksi bersih sungai di mana aja yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman relawan, Pak? Iya, di Sungai Babura, Kota Medan, Sungai Sembahe, ya mungkin nanti terus sungai-sungai lainnya.
Pak, kalau Sungai Sembahe itu kan adalah objek wisata karena memang mengandalkan Sungai Sembahe. Banyak juga sampah. Ya, ada juga seperti sampah-sampah pop mie, cappuccino, yang seperti kemasan-kemasan minuman, makanan, itulah dia, Bu. Nah, berarti nih juga perlu diedukasi ya warga yang untuk menikmati alam, ya jangan buang sampah ke alam begitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak saat ini kondisi kebersihan lingkungan dan sungai kita bagaimana? Khususnya kita bicara Kota Medan dulu. Wah, sangat parah, Bu. Sangat parah. Di mana saya rasa kurang kepedulian. Jadi adapun tim pembersih sampah itu di pinggir jalan aja, Bu. 50 meter dari pinggir jalan besar itu tidak dilihat lagi. Terkadang warga pun tidak tahu buang sampah kemana, terakhir asal buang, begitulah. Jadi itu yang sangat relawan harapkan, supaya semua tahu warga kemana buang sampah, semua tahu pemerintah bahwa warga itu kemana buang sampah gitu. Ini kayaknya ditanya itu nggak tahu, ditanya sebelah sana tidak tahu, jadi sembarangan jadinya. Gitu. Ya, warga juga masih banyak yang buang sampah ke Sungai Babura ya loh Pak. Nah, Bapak dengan keadaan kondisi sungai yang seperti itu, Bapak katakan tadi parah, bagaimana perasaan Bapak melihat itu? Sedih, sangat sedih, karena jelas dengan keberadaan sampah itu jelas udara kotor, virus pasti berkembang. Ya, itu makanya kita juga semangat untuk nanam pohon untuk menambah udara bersih, mengurangi udara kotor tadi. Ya, itu tadi kondisi lingkungan dan juga sungai di Kota Medan. Bagaimana dengan kawasan wisata seperti di Sembahe? Ya, sedikit sudah bagus, tapi di komplek wisatanya, kalau nanti tidak di komplek wisatanya jarang, ya itu sudah banyak sampah juga, banyak tersangkut gitu, hanyut gitu. Dan bagaimana Bapak melihat baru-baru ini terjadi banjir bandang di kawasan objek wisata Sembahe? Nah, Bapak melihat itu juga pasti salah satunya karena masalah sampah. Tapi Bapak melihatnya lebih ke penggundulan hutan. Ya, itu jelas pohon sudah kurang di atas. Jadi bisa dikatakan hulu sungai tadi sudah kritis, tidak lestari lagi gitu. Dan pasti Bapak menambah sedih perasaan Bapak. Ya, cukup sedih, tetapi walau begitu menambah semangat, karena tanpa semangat yang bisa dibangkitkan ke depan itu mustahil bisa dilakukan. Baik, bagaimana cara Bapak untuk menjaga semangat mencintai lingkungan? Ya, tetap semangat itu tadi, berbuat sepenuh hati, sepenuh tenaga, dan tulus dan ikhlas itu. Ya, tulus dan ikhlas, begitu ya Pak, itu kuncinya. Pak, ditahan lagi, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa kata mereka tentang relawan kebersihan dan juga pelestarian lingkungan ini? Berikut liputannya. Kami sangat salut melihat mereka, di mana biaya ditanggung sendiri, tidak melibatkan siapa-siapa, dengan sukarelanya sendiri. Dia ada niatnya untuk melestarikan lingkungan di Desa Sembahe ini. Jadi dalam kegiatan ini saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan dari relawan kebersihan dan pelestarian alam, karena apapun ceritanya, alam ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga dan merawatnya. Terlebih-lebih untuk Kecamatan Sibolangit ini 80% ekonomi masyarakat dari pariwisata. Jadi apabila alam ini sudah rusak, maka pengunjung akan berkurang. Oh, saya sangat kagum sama mereka ini karena memang sudah terpanggil ya jiwa untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan, khususnya daerah aliran sungai, Sungai Betimus yang di Kecamatan Sibolangit, Desa Sembahe ini, dan menjaga kelestarian sungai juga untuk mendukung wisata, menjaga kelestarian alam, juga mengurangi dampak-dampak plastik yang terjadi. Mereka ini turun langsung ke lapangan untuk menjaga alam. Apa rencana Bapak ke depan untuk gerakan komunitas kebersihan dan relawan pelestarian lingkungan ini? Ya, mengajak warga menjadi relawan sebanyak-banyaknya di mana-mana.
Sulit nggak Pak untuk bergabung jadi relawan di sini? Tidak sulit. Syaratnya apa? Syaratnya cuma cukup semangat dan tulus dan ikhlas itu saja. Ya, itu saja ya. Nah, apa harapan Bapak untuk lingkungan kita, terutama kepada kesadaran masyarakat luas untuk peduli dengan alam ini? Harapan saya, harapan kami relawan, ya supaya lebih banyak lagi yang peduli, lebih untuk kebersihan dan pelestarian alam kita. Ya, Bapak ingin banyak yang bergabung pastinya Ya, dengan tentu. relawan. Nggak cuman dari relawannya Bapak ya, Ya, tapi ya, juga ya. banyak komunitas Ya, yang ya. lain kan. Nah, jika ada pemirsa di rumah yang ingin tahu atau yang ingin bergabung dengan gerakan pelestarian lingkungan ini, bagaimana caranya Pak? Ya, cukup kasih tahu nama desa atau kelurahan, hubungi kita di nomor 0823 6907 8610, itu telepon dan WA. Kemudian Pak, mungkin ada media sosial yang Bapak gunakan seperti Facebook. Ya, ada di situ juga kita supaya mengajak orang banyak untuk ikut bergabung ya, di Facebook saya termasuk ya, dan Facebook relawan lainnya. Di Facebook saya namanya Yakin Karo Karo. Berarti Facebook untuk komunitasnya sendiri belum Bapak buat? Belum. Sementara masih Facebook pribadi. Ya, nah itu pribadi semua relawan mengajak gitu. Jadi Ya. misalnya ada pemirsa atau warga yang lihat memang desanya atau kelurahannya kritis, bisa lapor ke kita biar kita bentuk di sana begitu. Wah, itu dia pemirsa. Dan kita agendakan kapan kita kebersihan, kapan kita nanam pohon, dan kapan kita silaturahmi bersama di situ gitu. Wah, itu sudah siap sedia begitu ya. Pak Yakin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Mudah-mudahan makin banyak relawan yang bergabung dan makin banyak masyarakat yang tercerahkan bahwa kita ini harus wajib untuk melestarikan lingkungan. Semangat terus ya Pak ya. Ya, tetap semangat. Menjuah-juah. Menjuah-juah kita Kerina. Pemirsa, lingkungan memberi timbal balik pada kehidupan kita sesuai dengan etika manusia dalam memperlakukannya. Jika kita tidak peduli dengan kelestarian lingkungan, maka kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Seperti beragam bencana yang akhir-akhir ini datang silih berganti. Mari kita buka mata dan berusaha lebih bijak untuk menyelesaikan masalah lingkungan, karena sebagai khalifah di bumi, kita punya tugas melestarikan lingkungan. Tetap jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa.